Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Pada hari Minggu pagi ini kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Saya ajak kita untuk mempersiapkan diri hati kita menghadap Tuhan untuk beribadah. Mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membuka kebaktian kita pagi ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita mengangkat pujian bagi kemuliaan Bapa kita di surga. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk berkat, rahmat, kasih, dan anugerah yang kami boleh rasakan dari Engkau. Terima kasih Tuhan kalau kami pada hari ini boleh berhenti dari segala pekerjaan kami dan mengambil waktu untuk berada dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus untuk dapat beribadah dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami dalam ibadah kami ini. Tuhan mengampuni kami akan segala salah dan dosa kami, supaya kami layak ada di hadapan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh menikmati Tuhan sepenuhnya. Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Jemaat disilahkan duduk, kita akan mengagungkan Tuhan, membesarkan nama Tuhan oleh sebab kasih setianya yang tiada terkira. Pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, besarkannya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus olehnya. Jemaat, terkadang kita tidak mengerti apa yang sedang kita alami saat ini, tetapi marilah kita tetap yakin bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang selalu dan senantiasa menyertai kehidupan kita setiap hari. Kita pujikan pujian dari PPK nomor 174. Ku tahu siapa yang ku percaya. Ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya, betapa heran aku dapatkan iman yang menyelamatkanku, dan percaya kepada firman-Nya, beroleh damai di hati. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya. Kita akan membaca firman Tuhan. Pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus. Yesus untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jemaat, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita pujikan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 yang tadi sudah kita baca. Dengan tema Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu
bahwa aku mengasihi engkau. Mari kita mulai renungan firman Tuhan ini dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Di dalam Engkau kami boleh hidup dan berada. Dalam Engkau kami boleh bekerja dan melayani. Kami berusaha dan berjuang, dan kasih setiamu selalu menopang kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang Kau berikan. Kami bersyukur atas firman Tuhan, pedoman pegangan hidup kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang boleh mengajar kami setiap hari, menghibur dan menguatkan kami. Saat ini kami mohon terang Roh Kudus, agar firman Tuhan yang kami telah baca, kami merenungkannya siang malam, kami melakukannya dengan segenap hati jiwa kami memuliakan Engkau. Kepadamu kami berdoa mohon berkat-Mu demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, saya akan mulai dengan cerita dari Saudara Juswantori Iwan. Ia berkata, sudah 6 hari ibu saya dirawat di ruang ICU. Setiap malam saya dengan kakak saya bergantian ke rumah sakit untuk menjaganya. Karena melihat kondisinya yang makin membaik, pada hari ke-6 kami tidak menjaganya di rumah sakit. Siapa sangka pada malam itu kondisinya memburuk, merosot. Pada pagi harinya ia tidak sadarkan diri, dan sore harinya ia meninggal. Ada kesal di dalam hati. Seandainya malam itu kami mendampinginya, mungkin kami dapat berbuat sesuatu. Seandainya malam itu kami ada di sampingnya dan bersama dengan dia, mungkin kami dapat menolongnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kita kerap kali menyesali diri atau suatu situasi ketika pengalaman buruk terjadi atas kita. Seandainya saya berbuat ini atau itu, kondisinya pasti tidak seperti ini. Seandainya dulu saya memilih bersekolah di sana. Seandainya dulu saya memilih jurusan itu. Seandainya dulu saya pergi bersama orang itu ke kota itu. Seandainya saya ikut pergi bersama orang itu dan berusaha di sana. Seandainya dulu saya memilih pekerjaan itu atau bekerja di kantor ini. Seandainya dulu saya investasi di bidang itu dan bukan di bidang ini, pasti untungnya beda. Seandainya dulu saya mendengar nasihat pendeta dan tidak menikah dengan dia, saya pasti mengalami pernikahan yang berbeda dari hari ini. Saudaraku yang dikasihi Kristus, penyesalan selalu datang di belakang. Kalau di depan itu pendaftaran. Jika kita perhatikan semua bentuk penyesalan dan kata-kata pengandaian yang tadi saya contohkan, barangkali yang paling berat adalah penyesalan karena pernikahan. Mengapa? Karena orang menikah untuk menjalaninya seumur hidup, bukan hanya putus setengah jalan. Walaupun pendidikan atau belajar itu juga seumur hidup, tapi orang masih bisa memilih untuk bersekolah di sana, untuk belajar di situ, untuk berganti jurusan dan seterusnya. Walaupun pekerjaan orang akan menjalaninya seumur hidup, tapi di tengah jalan mereka masih bisa memilih untuk mengubah jika melihat ini tidak menguntungkan, ini tidak membawa kebaikan. Ia bisa berubah karirnya. Investasi dalam bidang usaha yang berbeda bisa dilakukan di sepanjang perjalanan hidup. Bukankah hidup adalah perjuangan? Tetapi pernikahan itu tidak bisa diubah di tengah jalan. Perjuangan yang bisa dilakukan dengan pernikahan adalah mempertahankannya. Karena pernikahan itu hanya punya pintu masuk dan pintu keluarnya adalah maut. Jadi pada saat seorang laki-laki dan seorang perempuan berdiri di altar Tuhan, mereka berjanji untuk memadu kasih seumur hidup sampai maut menceraikan. Mereka tidak main-main, mereka tidak bersandiwara, mereka tidak sekedar ngumbar janji gombal. Mereka bukan sekedar mengikuti upacara gerejawi, seremonial, tetapi
janji untuk bersatu setia sampai mati. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Ada yang hidup dalam ketidaksetiaan seksual, dalam percabulan, perzinahan, dalam pelacuran. Ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang merasakan tidak dipenuhi nafkah lahir batinnya, dan lain-lain. Dan masalah-masalah seperti ini membawa kepada perpisahan secara emosi ataupun juga secara fisik, bahkan perceraian di pengadilan. Pada waktu seseorang menggugat pasangannya di pengadilan, ia diminta untuk bersumpah atau berjanji disertai dengan bukti dan saksi-saksi yang memperkuat janji atau sumpahnya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, sumpah atau janji di pengadilan itu juga sama kuatnya dengan janji mereka di hadapan Tuhan untuk pertama kali menikah. Mereka kini berdiri di pengadilan dunia untuk bercerai, mengingkari janji mereka yang semula. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, saya berbicara tentang janji atau sumpah ini untuk menarik perhatian kita kepada kesungguh-sungguhan Petrus ketika ia memutuskan mengikut Kristus Yesus. Kesungguhan Petrus tidak hanya terlihat saat ia berkata, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama Engkau." Tidak hanya itu, saudaraku. Kita tahu bahwa tidak mudah meninggalkan pekerjaan atau keluarga untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan Petrus juga murid-murid yang lain meninggalkan semua itu demi untuk mengikut Kristus. Itu bukan main-main, itu bukan sandiwara, tapi mereka mengikut Yesus Kristus. Mereka membayar harga, meninggalkan keluarga dan pekerjaan mereka yang setiap hari mereka lakukan. Kini setiap hari mereka mengikut Yesus. Mereka bersedia untuk menderita bersama Kristus tanpa memiliki apa-apa. Saya mengajak kita untuk melihat kembali secara lengkap percakapan mereka di meja perjamuan Paskah. Menurut versi pemungut cukai Matius pasal 26 ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon para murid ketika mereka mendengar Yesus berbicara tentang firman yang akan digenapi? Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Bagaimana tanggapan Petrus selanjutnya? Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Murid-murid yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ketika Petrus menanggapi dan memberi jawab sebagaimana biasanya, ia memang pembicara hebat, tepatnya pemboros kata-kata, lebih cepat berbicara. Maka ia berbicara dalam ketidaktahuannya. Apa yang ia tidak tahu? Ia belum tahu firman Tuhan. Ia belum mau mengerti firman Tuhan Yesus sampaikan pada malam itu, bahwa mereka semua akan tergoncang imannya. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Dia juga tidak tahu bahwa Yesus tahu segala sesuatu. Petrus tidak belajar dari pengalamannya, dari banyak pengalaman bersama Yesus selama 3 tahun lebih itu, bahwa apa yang akan terjadi di depan Yesus itu selalu tahu.
Contohnya ketika Yesus meminta Petrus dan Yohanes untuk pergi ke kota mempersiapkan perjamuan Paskah. Yesus berkata, ketika kamu masuk ke kota, kamu akan melihat seorang laki-laki membawa kendi. Ikuti dia dan persiapkan perjamuan di rumah yang ia masuki. Dari situ saja sebenarnya Petrus bisa belajar bahwa Yesus tahu segala sesuatu, apa yang akan terjadi beberapa jam di depannya, apa yang akan terjadi minggu depan, tahun depan, dan seterusnya. Tuhan tahu segala sesuatu. Tetapi Petrus belum belajar dan belum mau mengerti, sampai ia sungguh-sungguh menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Apa yang Petrus katakan waktu menyangkal Yesus? Aku tidak mengenal orang itu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan itu. Jadi Petrus sungguh-sungguh dalam penyangkalannya. Menurut versi Markus, dalam Markus 14 ayat 71 dikatakan begini, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Sekali lagi, Petrus sungguh-sungguh dan dengan bersumpah ia menyangkal Yesus. Itu sama bobotnya ketika ia berjanji di meja perjamuan, bahwa ia bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Petrus tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya dan hubungannya dengan Yesus. Dia asal berbicara mengikuti naluri manusiawinya tanpa belajar lebih baik, tanpa mau mendengar dan mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kondisi jauh berbeda ketika kita membaca Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Nada dan gaya bicara Petrus dalam perikop teks ini agak berbeda dengan sebelumnya. Mari kita perhatikan pertanyaan Yesus dan jawaban Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Menurut gaya lamanya, Simon sebenarnya bisa menjawab begini, Tuhan, memang aku mengasihi engkau lebih daripada semua yang lain ini. Itu gaya lamanya. Tetapi kali ini Petrus menjawabnya berbeda. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. 3 kali Yesus bertanya. 2 kali ia gunakan dengan kasih yang agape. Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, dengan kasih yang sedia untuk memberikan dirimu sebagai korban bagiku? 2 kali. Kali ketiga, Yesus menggunakan sesuai dengan jawaban Petrus, kasih fileo. Petrus 3 kali menjawab dengan kasih fileo, aku mengasihi engkau. Kali ketiga Yesus bertanya dengan menggunakan kasih fileo itu. Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjadi sedih, hancur hatinya, dan ia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kita melihat bahwa Petrus telah belajar, Petrus telah berubah, Petrus telah bertumbuh. Setelah ia diampuni, ia dipulihkan, ia diterima, ia lebih maju dalam pertumbuhan imannya. Tetapi ketika ia menjawab Tuhan, 3 kali ia menggunakan kasih fileo. Dia tidak berani menjawab dengan kasih yang Yesus katakan, dengan agape. Dia hanya bisa dengan kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, pengakuan Petrus dalam kerendahannya menunjukkan bahwa ia telah tahu dan belajar mengenal Yesus. Bahwa Yesus itu mengenal dia sedalam-dalamnya. Dan juga apa
kualitas kasih yang ia miliki. Seberapa besar ia mengasihi Tuhannya. Seberapa dalam ia mau berkorban untuk Tuhan. Seberapa hebatnya ia mau menyatakan kasih dalam pelayanannya bagi Tuhan dan sesama. Lalu apa selanjutnya? Tuhan Yesus yang tahu seperti apa kondisi Petrus hari itu, dia tidak membuang. Walaupun Petrus tidak menjawab dengan kasih agape, hanya dengan kasih phileo. Dia menerima keadaannya dan bahkan memberi tugas tanggung jawab kepadanya. Setiap kali Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu, aku mengasihi Engkau. Yesus akan berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terjemahan harafiah, berilah makan anak-anak dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Berilah makan domba-dombaku. Itu terjemahan harafiah bahasa Yunani. Artinya untuk orang yang mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, ada konsekuensi logisnya, yaitu tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus diembannya, harus dilakukannya. Kalau engkau mengatakan mengasihi aku, engkau harus menggembalakan domba-dombaku. Pelihara mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, apa yang kita lihat kemudian? Dari Alkitab kita mengetahui bahwa Petrus bukan hanya berkhotbah dan ribuan orang bertobat. Ia melayani dan berkeliling dari tempat ke tempat, bukan hanya di kota Yerusalem, di luar kota Yerusalem. Dia menulis juga 2 buah surat, surat pertama dan kedua Petrus. Dan menurut tradisi, Petrus menggembalakan jemaat-jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, di Asia. Yaitu jemaat-jemaat orang Yahudi yang ada di perantauan. Dia juga melayani di Roma. Dalam sebuah kitab apokrifa Perjanjian Baru, itu kitab yang tidak ada dalam Alkitab kita. Kitab, kalau diterjemahkan, Kisah Perbuatan Simon Petrus. Dalam buku itu ada catatan bahwa ketika penganiayaan yang kejam terhadap orang Kristen di Roma terjadi di masa kekaisaran, di masa Kaisar Nero, maka orang-orang Kristen jemaat di sana itu meminta Petrus, ayo kau cepat pulang, kau kembali, kau pergi keluar dari Roma ini, kalau tidak kau akan dibunuh. Dan Petrus kemudian meninggalkan Roma. Ketika ia mau meninggalkan Roma, ia berpapasan dengan Yesus dan ia melihat, Quo vadis Domine, Guru, Tuhan, engkau mau kemana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, apa yang Yesus katakan? Aku datang untuk disalibkan kedua kalinya. Hati Petrus hancur dan ia kemudian kembali ke Roma. Melayani di sana, ia ditangkap dan kemudian ia mati disalibkan. Ketika ia mau disalibkan, ia berkata, aku tidak layak untuk mati bagi Tuhanku seperti Tuhanku mati. Aku minta disalibkan dengan kepala ke bawah dan kaki ke atas. Demikian cara ia mati menurut cerita tradisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, bagaimana dengan kita? Seandainya setelah sarapan pagi ini Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab saudara dan saya? Jawaban kita tentunya sama dengan Petrus. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawaban ini adalah kehendak Tuhan adanya. Mengapa kehendak Tuhan? Karena kita tahu seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi telah diringkas menjadi 2 hukum saja. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu.
Jadi ketika kita menjawab, Tuhan, aku mengasihi Engkau, tentu jawaban Tuhan kepada kita adalah kurang lengkap, tidak cocok, tidak cukup, masih perlu ada yang ditambah. Kasihilah sesamamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Peliharalah mereka. Berilah makan yang mereka perlukan. Jika engkau berkata engkau mengasihi aku, maka sempurnakanlah perbuatan kasihmu itu dengan mengasihi sesama, dengan melayani sesama, dengan menggembalakan sesama, dengan memperhatikan dan memberi dirimu untuk mereka. Konsekuensi logis dari kasih kepada Tuhan adalah tanggung jawab untuk memperhatikan dan melayani sesama. Kasih kepada Tuhan dapat kita tunjukkan dengan kesetiaan kita kepadanya dalam pembacaan Alkitab setiap hari, dalam berdoa, dalam beribadah walaupun sekarang ini hanya di rumah saja, dalam memberi persembahan, memberi perpuluhan, dalam memperhatikan dan melakukan firman-Nya. Yesus berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 12, Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kasih kepada sesama dapat kita tunjukkan dengan memberikan apa yang ada pada kita. Ada beberapa saudara melakukannya dengan begitu baik dan kita telah melihat contohnya. Tapi kita melihat ada juga beberapa orang tidak dapat mengoperasikan usahanya, pekerjaannya, pabriknya, dan meliburkan karyawannya. Ada yang mem-PHK ribuan karyawan. Apakah mereka tidak menggembalakan para pegawai itu? Apakah mereka tidak mengasihi karyawannya? Barangkali mereka telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik selama ini. Tetapi keadaanlah yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan yang kelihatannya seperti tanpa kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, memang pada masa dengan wabah virus corona seperti ini, tidak mudah untuk memberi dan berbagi dengan apa yang ada pada kita kepada sesama yang sebenarnya sangat-sangat membutuhkan. Mengapa perbuatan baik ini terasa berat untuk dilakukan? Karena kalau kita mau cermat menghitungnya, kita mau jujur, kita dapat berkata, pendapatan kita dalam 2 bulan ini tidak hanya berkurang, tetapi malah habis. Dengan keadaan demikian, apakah kita masih bisa menunjukkan tanggung jawab kita kepada sesama? Kita dapat menggembalakan mereka, kita dapat mengasihi mereka dengan segala pertimbangan baik buruk, untung rugi. Mungkinkah kita berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu pendapatanku berkurang. Karena itu tentunya Engkau memaklumi kalau kasihku kepada sesama juga berkurang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kalau secara materi kita memang tidak bisa membantu sembako, tidak bisa membagikan masker, tidak bisa memberi uang atau apalah, kita perlu diingatkan bahwa kita masih punya Tuhan yang tahu sedalam-dalamnya keadaan kita. Kita masih bisa dapat berdoa kepadanya agar kita sendiri dipulihkan, agar sesama kita juga dikuatkan, dihiburkan dan ditopang tangan Tuhan, dan dibukakan jalan-jalan Tuhan bagi kebutuhan mereka. Kita doakan agar mereka yang dalam kesulitan besar itu tidak mencuri, tidak merampok, tidak membunuh, tidak melakukan kekerasan karena urusan perut mereka. Itu dapat kita lakukan sebagai konsekuensi logis dari kasih kita kepada Tuhan, yaitu kasih kepada sesama atau menggembalakan dan memelihara domba-dombanya. Bagi kita rohaniwan, tanggung jawab penggembalaan adalah tugas inti yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus lebih peka untuk mendengar perintah Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Teleponlah mereka, doakanlah mereka, menangislah bersama dengan mereka, dukunglah mereka, berikanlah kata-kata penghiburan dari firman Tuhan kepada mereka.
Doronglah mereka untuk memiliki keberanian kasih untuk tetap berdiri di dalam Tuhan dan setia sampai akhir. Yang terakhir, dalam keluarga kita masing-masing. Jikalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus menjaga dan memelihara hubungan kita. Mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, memperhatikan anak-anak kita, merawat orang tua kita. Mari kita melakukan tanggung jawab itu dengan setia sampai akhir. Niscaya pada akhir perjuangan hidup dan pelayanan kita, kita tidak akan menyesal dengan berkata, seandainya dulu saya melakukan ini, atau seandainya dulu saya melakukan ini. Tapi kita akan berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Kiranya kita akan disambut sebagai hamba yang baik dan setia oleh Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Sebab Dia Hidup. Yesus namanya menyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengasihi kami dan Engkau mengenal kami. Engkau mengetahui seberapa besar kasih kami kepadamu. Tambahkanlah iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu dan kepada sesama, agar kami melakukan perintah-Mu, kehendak-Mu, melayani dan memuliakan-Mu dengan setia sampai akhir. Saat ini kami berdoa untuk orang sakit di tengah jemaat kami. Mereka yang dilayani, dirawat di rumah sakit. Mereka yang mengalami sakit dan menjalani rawat jalan. Tuhan, Engkau hiburkan, kuatkan, dan tolong juga di masa susah seperti ini karena pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan lindungi dan jaga, pelihara dan berkati. Kami memohon hikmat Tuhan bagi pimpinan-pimpinan di daerah kami, khususnya dalam mengelola pandemi COVID-19 ini. Makin bertambah-tambah orang-orang yang tertular, dan Kau memberi hikmat bijaksana kepada hamba-hamba baik pejabat pemerintah maupun petugas kesehatan dalam seluruh pelayanan mereka. Kau juga memberi hikmat bijaksana dan menolong kami seluruh warga di kota Jayapura dan di provinsi Papua ini,
untuk berjaga-jaga dan berdoa, untuk hidup dalam lindungan dan naungan pemeliharaan Tuhan. Kepada Tuhan kami mau serahkan untuk keselamatan dan kesehatan bagi seluruh petugas kesehatan yang bekerja dan melayani di garis depan, baik atas pasien lain yang mereka tangani maupun juga keluarga. Tuhan, Engkau lindungi dan jaga. Kami berdoa bagi kesembuhan pasien yang PDP maupun ODP. Tuhan, Engkau tolong dan berkati, pulihkan keadaan mereka, menjaga diri dan hidup mereka di dalam Tuhan. Kami berdoa dan serahkan kepadamu untuk keluarga kami masing-masing, anggota keluarga kami yang sudah dekat bersama di sini atau yang jauh dari sisi kami. Tuhan, nyatakan pemeliharaan berkat-Mu atas hidup mereka, dimanapun berada mereka dalam penggembalaan Tuhan, Allah yang setia. Kepada Tuhan kami persembahkan seluruh hidup kami dan keberadaan kami. Engkau menggembalakan kami dan terus menguatkan kami untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama di dalam situasi apapun, sampai Engkau datang manggil kami sebagai hamba yang baik dan setia. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, mari kita berdiri bersama orang percaya di segala tempat dan sepanjang segala abad. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali, serahkan kembali. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan kita siapkan, kita pujikan pujian persembahanku. Hanya
kita berdoa. Seperti pujian kami ya Tuhan, inilah yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan ini supaya dapat dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tempat yang sudah Tuhan tentukan. Tuhan juga mengajari kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan terhadap-Mu. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Kristus Yesus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan menyerahkan persembahan kami. Amin. Jemaat kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Kekasih-kasih Kristus, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sumber segala berkat. Kita akan pulang dan menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan pengetahuan bahwa Tuhan tahu segala sesuatu, Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu seberapa kita mengasihinya dan mengasihi sesama. Ia akan memelihara, memberkati, dan memimpin hidup kita berkemenangan. Terimalah berkat-Nya, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, doa teduh ibadah kita selesai. Selamat berhari Minggu.